tidak ada ide yang gagal ya. Terus kemudian bahwa orang bereksperimen terhadap ide itu, eksperimen dimanapun juga bisa gagal, bisa berhasil. Kapitalisme juga bisa gagal, bisa berhasil. Kalau diterapkan umpamanya sekarang, katakanlah satu negara seperti Timor Leste, mereka mau mengibarkan Panji bahwa oke, kita akan hidup dengan sistem perdagangan bebas ini. Ya kita lihat saja hasilnya nanti bagaimana setelah sekian tahun. Ya untungnya Timor Leste tidak seperti begitu ya. Tidak mengambil, saya hanya mengambil contoh aja gitu ya. Banyak negara yang mencoba untuk menjadi kapitalis murni itu juga gagal. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat diri kita sendiri. Dalam masa COVID-19 ini, pemerintah kan mengatakan bahwa ya mereka akan menerbitkan Omnibus Law, mereka menerbitkan Minerba, mereka akan bikin push besar-besaran supaya ada investasi, push besar-besaran lewat pariwisata tapi gagal. Tapi ketika COVID-19 ini kita menyaksikan sesuatu yang tidak kita perhatikan, yang selalu kita nafikan, yang selalu kita lecehkan, yaitu resilience ekonomi kecil dari rakyat itu bergerak sendiri dan memenuhi semua kebutuhan. Sudah 4 bulan, saya dulu sangat takut bahwa akan terjadi kerusuhan sosial dan lain sebagainya, tapi setelah saya amati, hampir semua indikator mengatakan tetap ini terjadi karena apa? Ini terjadi karena ekonomi skala kecil yang tidak beroperasi dalam sistem pasar yang ketat gitu ya, yang diurus secara komunal. Semua, kalau Anda lihat betapa respons kita punya BNPB, kita punya segala macam, tapi kalau kita lihat di bawah, organisasi di tingkat kampung yang lebih komunal, yang lebih seperti bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip sosialisme walaupun tidak dikatakan, itu berjalan. Kita melihat satu jurang yang sangat-sangat dalam antara cara berpikir elitis dengan cara berpikir orang-orang bawah. Saya barusan membaca satu kajian analitis yang sangat bagus tentang musik pop. Ya, Anda mungkin ketawa mengatakan, oh, tapi benar-benar ketika saya membaca karya Jeremy Walsh umpamanya ya tentang musik pop, itu kelihatan sekali bagaimana ide-ide populis, ide-ide egalitarianisme, emansipatoris yang hidup persis pada tahun 1920-an itu berhasil dari pendidikan politik orang seperti Tan Malaka dan kemudian dilanjutkan oleh orang-orang partai dan orang-orang kiri dan kemudian diambil alih oleh Soekarno pada tingkat elit pada waktu itu. Ya, dan memaksa tingkat elit untuk berpikir secara ya, tapi itu kemudian dibalikkan oleh Orde Baru. Itu sangat-sangat resilient dan hasilnya juga kita lihat sekarang orang mengatakan bahwa ya itu gotong royong itu punya enggak. Indonesia itu gotong royong itu tidak muncul out of the blue ya. Desa sama desa dulu tuh saling bersaing dan saling berperang satu sama lain. Tapi begitu dia menjadi bangsa, siapa yang menyumbangkan pekerjaan ini untuk membuat sebuah social cementing seperti begini? Itu it's not out of the blue, itu tidak lahir dari angin kosong. Ya, itu ada sesuatu yang menggerakkan dia, ada satu ide yang tidak pernah mati. Ide komunal populis yang berada di tingkat bawah, yang orang elit Indonesia sekarang persis pada saat ini itu nggak pernah menghargai dan nggak pernah berpikir dan bahkan mengkhianati apa yang tumbuh dari bawah ini. Saya kira sebagai ide, sebagai inspirasi untuk melakukan emansipasi, ini masih sangat relevan. Ketika dia menjadi gagal, sama seperti apapun juga menjadi gagal ketika dia dinegarakan. Ketika semua yang menjadi gerakan ini kemudian menjadi dalam bentuk negara, terus kemudian ada sebagian kecil orang hijack atau menyandera gerakan ini, kemudian mengatasnamakan itu, semua menjadi bubar. Ya,
itu ini. Tapi sebagai inspirasi, sebagai sebuah bentuk perlawanan, sebagai sebuah movement, ya ini sangat-sangat resilient. Ya, apapun yang. Nah, satu hal yang saya juga tidak bisa mengerti, saya baru melihat teks terjemahan Injil karena Ikra menyebutnya tadi itu each according to its ability, each according to its needs. Itu tuh adalah dari Kisah Para Rasul yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sangat buruk. Ya, tidak seperti di Latin. Itu sebenarnya ajaran Kristen purba. Sehingga kalau ada pastor yang mengatakan bahwa itu gagal, dia mengkhianati kepastorannya sendiri. Sorry to say, ya, dia mengkhianati kepastorannya sendiri. Percuma dia belajar teologi berapa puluh tahun untuk mempelajari itu dan tidak tahu bahwa itu dalam Kisah Para Rasul itu jelas-jelas dikatakan itu each according to its ability. Karena ke Kristen komunal purba, ya, dalam Injil bahasa Indonesia tidak. Mungkin karena pengaruh Orde Baru, ya. Terjemahannya sangat buruk, itu tidak muncul. Sehingga kemarin saya ikut seminar tentang translating Manifesto Komunisme yang menurut saya bagus sekali. Saya kira saya menunggu bukunya terbit soal itu, ya. Ya, terjemahan itu sangat mempengaruhi. Yang terakhir juga, Ikra mungkin lupa menyebut satu contoh yang paling bagus yang saya diingatkan oleh seorang teman lewat WhatsApp tadi, Kerala. Bagaimana sebuah negara bagian kecil ini di India dengan high literasi paling hebat, terus kemudian dengan penanganan COVID-19 paling bagus, dengan sistem kesehatan paling bagus, dia diasuh oleh rejim komunis di tingkat negara bagian. Ya, sudah lama. Kerala dan West Bengal. Nah itu ya kita bisa membicarakan apapun juga, tapi ya itu faktanya.